Ya, selamat pagi semuanya, rekan-rekan sekalian dan teman-teman sekalian. Semoga hari ini kita sehat selalu ya dan penuh dengan sukacita. Ya, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mengingatkan teman-teman sekalian bahwasanya apa yang saya sampaikan di sini adalah opini pribadi. Jadi, pengalaman pribadi, spekulasi pribadi ya atas pembelian produk-produk yang memang saya analisis sendiri secara pribadi. Ya, jadi saya hanya share biasanya atas saham-saham yang memang pernah saya beli dan juga yang sebelumnya saya sudah analisis sebelumnya. Jadi saya mengingatkan teman-teman sekalian jangan beli sesuatu yang kita nggak kenal persis, apalagi ini adalah produk investasi. Jadi kenalilah persis produk yang teman-teman beli ya. Oke ya. Kemudian jangka waktu sharing saya juga saya batasi, yaitu pada hari ini aja ya. Jadi pada hari ini atau mungkin pada Q1 ya paling enggak ya. Jadi untuk yang Q2 dan seterusnya saya tidak tahu bagaimana posisi harganya akan naik atau turun. Jadi saya lebih pada prediksi atau spekulasi untuk jangka panjang ya, khususnya untuk investasi ya. Tapi sejauh ini kalau produk itu tidak saya yakini, maka saya juga tidak biasanya tidak akan sharing juga, atau saya akan sharing apa adanya. Jadi apa yang ada pada spekulasi dan prediksi saya. Nah, kemudian karena banyak yang mengatakan bahwasanya produk ini adalah produk beresiko tinggi, maka saya sarankan teman-teman menggunakan hanya uang dingin atau uang beku. Jadi artinya uang yang tidak akan kita pakai dalam jangka waktu lama ya. Nah, bisa jadi bulanan, bisa jadi tahunan gitu ya. Jadi mungkin ada baiknya kita mendengar juga saran dari Pak LKH, di mana beliau ini yakin ya apa yang dia beli ini yang sekarang harganya masih relatif jauh lebih murah akan berkembang dengan jauh lebih cepat dalam beberapa waktu atau mungkin dalam beberapa tahun kemudian. Jadi tidak seperti kebiasaan saya yang melihatnya itu tiap hari atau tiap 2 hari atau 3 hari sekali, tapi Pak LKH ini yakin betul setelah perhitungan dia di awal. Jadi dia beli pada saat yang benar-benar dia yakini itu sangat murah ya, kemudian dia tidur ya, dan nanti bangunnya 2-3 tahun lagi, dan nanti pas saat itu dia panen, tapi panennya panen raya ya, panen besar ya, biasanya seperti begitu. Nah, memang itu adalah satu hal yang ide yang bagus ya menurut saya ya, tapi saya punya kebiasaan itu kadang mantau gitu ya, mantau. Jadi saat saya mantau itu kadang begitu sudah floating profit langsung bisa saya eksekusi, padahal mestinya harus saya tunggu dulu ya, atau mungkin sebaliknya ya, begitu kita ketakutan floating loss langsung kita gelisah gitu ya. Itu sebenarnya bukan suatu ciri dari investasi tahunan ya. Jadi ciri investasi tahunan ya simpen aja ya, maka nanti tunggu aja gitu. Maka cara saya adalah tidak membuka satu sekuritas, tapi membuka lebih dari satu sekuritas, di mana yang satu memang saya lihat, tapi yang kedua dan ketiga itu jarang saya lihat. Nah, yang kedua yang ketiga itu saya rencanakan untuk mereka untuk produk-produk yang memang akan dipanen itu memang jangka waktunya 2 tahun atau 3 tahun lagi ya. Jadi supaya nggak mempengaruhi mental saya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi produk-produk apa atau saham-saham apa yang bisa kita timbun ya sampai 2 tahun atau 3 tahun itu, kalau spekulasi saya adalah saham-saham properti yang bagus-bagus ya kan. Nah, bagus itu relatif ya. Jadi silakan teman-teman analisa sendiri mana yang bagus ya. Oke ya, jadi yang bagus, yang profesional, yang mentereng, yang kuat, yang pokoknya yang wow, tapi sekarang harganya masih relatif jauh lebih murah. Nah, itu bisa sebagai bahan atau produk disimpan nanti dipanen ya 2-3 tahun lagi. Perkiraan saya tahun 2027 awal ya, dimana terjadi kondisi properti yang jauh lebih baik daripada kondisi yang sekarang ini. Nah, dalam proses tersebut yang diambil adalah capital gain-nya ya.
Nah, tapi saya ini tipe juga yang tipe mungkin dividen investing ya. Jadi saya juga menganggap dividen itu sebagai atau saya bandingkan dengan suku bunga saat ini ya. Itu boleh-boleh saja ya. Jadi tiap orang itu beda-beda. Tapi yang banyak saya amati mereka-mereka yang mendapat gain yang gede-gede itu biasanya mereka incernya yang capital gain ya, jadi bukan yang dividen investing, biasanya seperti gitu. Tapi saya berbeda ya gitu ya. Saya juga dividennya juga saya pertimbangkan itu juga 50-70%. Jadi saya imbang di tengah ya. Jadi tidak tidak capital gain ya. Contohnya adalah perusahaan properti ya. Saya jenisnya lebih pilih perusahaan properti yang ada porsi pembagian dividennya yang cukup lumayan, bahkan kalau bisa di atas bunga bank saat ini ya gitu ya. Nah, tapi ada juga mereka yang enggak ya, saya enggak peduli dividennya berapa, yang penting ini prospek kedepannya bagus. Itu ada memang ya. Jadi saham-saham properti yang memang jarang atau enggak rajin bagi dividen, tapi mereka punya properti itu yang wow ya, seperti itu ya. Tuh. Ya, jadi memang saya yakini juga salah satu kunci untuk mendapatkan capital gain yang wow di belakangnya itu adalah mungkin seperti gayanya Pak LKH ya. Jadi perhitungan yang matang ya untuk saat ini dibandingkan mana yang terbaik gitu ya, dan dianggap harga masih jauh relatif sangat murah. Kemudian udah beli aja, dicicil ya bertahap ya kan. Kemudian udah tinggal gak usah dilihat tiap hari atau tiap minggu atau ya, jadi tidur aja, hibernate aja, nanti 1-2 tahun lagi kita lihat atau 2 tahun lagi kita lihat ya, seperti itu ya. Jika memang jadi memang saya juga meyakini kunci kesabaran itu berpengaruh besar ya, meskipun saya belum sampai tahap itu, tapi saya rasa dengan beberapa saham yang udah saya tunjukin ya ke teman-teman ya, kemarin itu ada yang saya beli beberapa saham properti, itu memang yang terbukti ya itu lambat tapi pasti cenderung mengalami peningkatan ya, seperti itu ya. Tapi itu tadi ya, karena saya nggak sabar ya, pengen cepat untung ya, jadi dieksekusi lebih awal ya. Harusnya kita bisa sabar dulu, kita tunggu ya, seperti gaya Pak LKH seperti itu ya untuk yang investasi ya. Jadi memang mulai terasa, terbukti ya bahwasanya keuntungan itu atau gain itu berpindah dari orang yang nggak sabar ke orang yang jauh lebih sabar. Itu saya rasakan ya, dari data-data itu juga kita bisa lihat ya sebenarnya seperti gitu. Kemudian untuk kondisi perekonomian sekarang, nah ini mungkin masih jauh dari ideal ya. Ya, secara umum ya, kalau saya boleh lihat mungkin tahun 2024 ini mungkin untuk yang khususnya ini spekulasi saya ya, Q3 sampai ke belakang ini kayaknya masih jauh dari jauh dari oke ya menurut saya ya. Mungkin masih belum oke betul kayak seperti yang kita bersama harapkan ya, mungkin ya seperti itu. Tapi untuk yang Q1 saya rasa untuk pasar modal spekulasi saya masih oke ya, karena kita bersamaan dengan pesta demokrasi ya, seperti itu ya. Jadi masih banyak yang segar-segar itu yang masuk ya ke masyarakat ya, seperti itu ya. Oke. Jadi menurut saya secara pribadi untuk yang Q1 ini saya lebih mau berinvestasi dengan lebih ekstra ya, tapi saya mulai batasi ya spekulasi saya pada Q2 mulai saya batasi, dan saya lebih memilih produk-produk yang memang jauh lebih teruji ya. Oke ya, itu. Ya, namun itu semua kembali ke uang dingin masing-masing dari kita ya. Tiap-tiap orang punya porsi uang dingin yang berbeda-beda. Ya, jadi di sini kita harus juga bijak ya. Nah, bijak kita harus tahu ya, yang kita belikan produk ini ya, saham ini adalah hanya dari, menurut saya secara pribadi adalah dari hanya uang dingin saja ya, seperti itu ya. Ini saran secara umum ya. Ya, jadi uang dingin atau uang beku ini artinya adalah
seberapa lama kita mau ngambil tarik kembali ya gitu ya. Jadi yang artinya uang dingin itu ya nggak ditarik dalam jangka waktu lama ya, ya bisa jadi sebulan, setahun, atau 6 bulan. Ya itu kita masih nggak perlu gitu ya, itu namanya uang dingin. Atau mungkin ada uang beku ya, yang bisa lebih lama lagi, bisa 1, 2, 3 tahun mungkin kita nggak apa-apain sama sekali ya. Nah itu ya, jadi kayak mungkin kayak ya kayak orang punya atau beli rumah ya, itu kan nggak tiap kali kan dijual beli terus ya rumahnya ya, seperti itu ya. Jadi atau apalah ya yang itu ya, jadi kan permanen gitu ya. Jadi itu ya berarti yang kita taruh di situ adalah uang dingin atau uang beku ya, seperti itu ya, yang tidak kita utek-utek ya, seperti itu. Nah, tapi ada juga yang mungkin seperti saya ini ya, uangnya sering ditarik-tarik ya. Nah, itu menurut saya sih ya bukan investasi jangka panjang ya. Menurut saya lebih pada cenderung kepada trading ya, seperti itu ya. Jadi, nah itu yang tahu ya teman-teman sendiri ya. Jadi, apakah saya perkirakan nanti saya butuh uang itu kapan ya. Jadi, anggap kalau saran saya pribadi, kalau pilih amannya ya masukkan untuk yang investasi ini uang dingin ya, seperti itu. Tapi itu juga tergantung dari emiten yang kita beli ya. Kalau emiten yang kita beli itu yang oke ya, kayak BRI, BCA gitu ya, saya rasa justru lebih liquid ya daripada taruh di deposito ya gitu ya. Karena telah selama bertahun-tahun ini ya, nama BRI dan BCA ini dapat diandalkan ya. Nah, ini sampai hari ini ya, tapi nggak tahu untuk yang Q2, Q3, Q4 ya, atau tahun depan. Tapi selama ini ya, selama belasan tahun ini, dua nama itu bisa kita andalkan ya. Jadi seandainya pun kita nggak tahu apa-apa tentang dunia saham ya, menurut saya secara pribadi pilih aja yang udah punya nama atau reputasi top ya, seperti BCA atau BRI, seperti itu ya. Mungkin Mandiri juga bisa ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir sebagai penutup ya adalah siapkan juga atau planning dana cukup ya. Karena menurut pendapat saya secara pribadi, gejalanya akhir-akhir ini patut kita waspadai ya, khususnya setelah Q1 atau setelah pesta demokrasi. Mungkin sampai beberapa tahun ke depan itu mungkin spekulasi, moga-moga saya tidak benar, kayaknya masih kita harus lebih berhemat ya. Ya artinya ya patut diwaspadai ya. Jadi masalah kekeringan uang ini masih ada gitu ya. Jadi belum kembali normal ya, seperti sebelum COVID ya gitu ya. Tapi harapan saya kita semua diberi kekuatan dan daya tahan ya, sehingga bisa melewati semua itu dan nantinya masuk pada suatu masa yang jauh lebih makmur ya. Tapi untuk saat ini khususnya saya perkirakan untuk tahun-tahun dekat ini, saya rasa kita masih harus waspada ya dengan kondisi keuangan ya kita sendiri ya. Nah, menurut saya seperti itu ya. Oke ya, tapi ya kita nggak boleh pesimis juga ya. Kita tetap optimis, kita tetap bekerja, tapi kita harus ekstra waspada ya untuk tahun-tahun ini ya, seperti itu ya. Secara keuangan maksud saya ya, harus waspada secara keuangan untuk tahun-tahun ini. Dan hal yang lain kita juga harus waspada apabila kita ingin berhutang ya. Ini kita harus ekstra waspada ya. Oke ya. Oke, itu aja. Jadi share dan pandangan dari saya sebelum saya masuk mengulas CTRA ini ya. Oke, terima kasih dan selamat pagi, salam sehat sejahtera selalu ya gitu.